Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan memasuki renungan untuk pelayanan kategorial GKP Jemaat Cakung. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, sertai kami dan pimpin kami pada hari-hari di mana kami pun juga dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung dan Gembala yang baik menyertai kami. Karena itu sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami renungkan boleh kami jadikan sebagai pegangan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang pertama. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk menghemat kuota internet Bapak Ibu, saya hanya membaca pada ayatnya yang pertama saja. Gini katanya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Adapun Yefta seorang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhir-akhir ini ketika kita PSBB sehingga kita banyak di rumah. Karena banyak di rumah, saya punya hobi baru. Hobi baru yaitu menjahit. Karena saya memang bongkar-bongkar gudang atau bongkar-bongkar tempat apa itu, lalu kemudian saya menemukan mesin jahit lama dan lalu saya kemudian belajar menjahit. Saudara, tidak hanya sekedar belajar menjahit, tapi saya juga belajar membordir dan juga belajar untuk menyulam. Gitu. Saudara, Bapak Ibu boleh perhatikan dalam sebuah sulaman yang Bapak Ibu kerjakan, kalau Bapak Ibu suka mengerjakan sulaman. Dari depan nampak begitu baik. Dari depan kita bisa melihat sulaman itu begitu indah. Entah gambar bunga, entah gambar rumah, atau gambar pemandangan. Tetapi Bapak Ibu, kalau sulaman itu dilihat dari baliknya atau dari belakang sulaman itu, wow, mengerikan sekali. Karena benang sulaman itu malang melintang ke sana kemari, merentang ke sana kemari. Dan barang di belakang itu pun juga benangnya itu kusut sedemikian rupa, dijahit sedemikian rupa, lalu diikat sedemikian rupa. Saudara, itulah sulaman. Dan bahkan jahitan pun juga kadang-kadang seperti itu. Beda di depan, beda di belakang. Karena itu saudara, di belakang, di depan itu begitu rapi, begitu kelihatan. Begitu di belakang, ya banyak sekali obrasannya. Dan banyak sekali bagian yang tidak rapi dan harus dirapihkan. Tetapi kemudian diobras, ditenun sedemikian rupa, lalu ditisik lagi, lalu di zoom lagi, wah macam-macam lah namanya. Tapi itulah hidup saudara. Apa yang nampak dalam kehidupan kita saat ini? Saudara, kita sering kali bersama merayakan kesuksesan orang. Kita bersuka cita ketika kita pun juga melihat ada seorang pemain badminton, lalu kemudian berhasil, lalu dia memenangkan sebuah pertandingan, wow. Maka selebrasi dari sebuah pertandingan itu dan kemenangan itu pun juga dirayakan sedemikian rupa. Saudara, orang boleh mengatakan selamat dan sukses. Orang boleh merayakan keberhasilan. Tapi Bapak Ibu, di balik keberhasilan itu ada perjuangan yang sedemikian berat. Malang melintang, orang pun juga jatuh bangun di dalam apa yang dia lakukan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah tentang Yefta ini, maka kalau dikatakan di sini bahwa Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang pahlawan yang begitu berani, yang memenangkan Israel dan berjuang untuk Israel. Bukan main, saudara. Tapi siapa Yefta? Saudara, dia anak seorang perempuan sundal. Dia bukan anak seorang perempuan yang baik-baik. Latar belakang kehidupannya adalah latar belakang kehidupan yang tidak baik. Latar belakang kehidupan dia adalah latar belakang kehidupan yang tidak baik.
Tapi saudara, kalau Tuhan mau pakai dan Tuhan mau memanggil Yefta, maka jadilah dia seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, dan seorang pahlawan yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara, siapapun kita, latar belakang kita, Tuhan mau pakai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan juga saya untuk kemuliaan namanya. Walaupun juga saat ini Bapak Ibu boleh menikmati keberhasilan, tapi ingat, masa lalu kita adalah masa lalu malang melintang dan penuh dengan perjuangan, jatuh bangun. Kalau saat ini kita berhasil, semata-mata semuanya hanya oleh karena kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami tahu bahwa kalau di saat ini kami malang melintang, di saat ini kami jatuh bangun, karena kami percaya Tuhan menuntun kami untuk sebuah keberhasilan di masa depan. Sebagaimana Tuhan menuntun kami di masa lalu, maka pada saat ini pun juga kami percaya Tuhan akan menuntun kami ke masa depan. Berkati setiap kami yang bergumul, sertai kami Tuhan, dan mereka yang sedang terbaring sakit, jamahlah mereka, dan biarlah kami boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan kami ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.